Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Dini Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah forecasting. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafidudin dengan NIM 201420073 akan mempresentasikan analisis regresi data panel. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Selain itu, regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, persamaan regresi data panel. Yang pertama, one-way model, di mana one-way model adalah model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu atau AI dalam model. Berikut persamaannya dengan rumus YIT sama dengan alpha plus AI plus X IT B plus error IT, di mana A sebagai konstanta, B sebagai vektor berukuran P X1 X kali 1 merupakan parameter hasil estimasi. Kemudian X IT sebagai observasi ke IT dari P variabel bebas. Selanjutnya AI sebagai efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke I. Dan yang terakhir, error IT sebagai error regresi seperti halnya pada model regresi klasik. Yang kedua, model data panel. Two-way model adalah model yang pertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Berikut persamaannya dengan rumus YIT sama dengan alpha plus AI plus ST plus X IT B plus error IT. Persamaan di atas menunjukkan di mana terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan delta yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya. Selanjutnya, asumsi regresi data panel, di mana metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLUE jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation, di mana non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam permodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Kemudian keuntungan regresi data panel yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatnya degree of freedom atau derajat kebebasan, data memiliki variabilitas yang besar, dan mengurangi koliniaritas antar variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Yang kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Yang ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Selanjutnya, tahapan regresi data panel, di mana tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Berikut diagram tahapan dari regresi data panel, dimulai dari penentuan model estimasi, di mana penentuannya terdiri dari common effect model, lalu fixed effect model, dan random effect model.
Selanjutnya ke penentuan model estimasi, di mana yang pertama Chow test dan Lagrange multiplier dan Hausman test. Selanjutnya pengujian asumsi dan kesesuaian model. Yang pertama normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, yang terakhir ada interpretasi. Yang pertama adjust R square, uji F, uji T parsial, goodness of fit, dan persamaan regresi. Kemudian penentuan model estimasi. Yang pertama common effect model atau full least square atau PLS, di mana pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil. Yang kedua, fixed effect model atau FE, di mana model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Yang ketiga, random effect model atau RE, di mana model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error times masing-masing perusahaan. Selanjutnya, uji regresi data panel. Yang pertama, uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect atau C atau fixed effect FE yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Apabila hasil H0 sama dengan pilih PLS atau common effect, lalu H1 pilih FE atau fixed effect. Yang kedua, uji Hausman. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Apabila hasil H0 pilih random effect, H1 pilih fixed effect. Yang ketiga, uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect atau PLS digunakan. Apabila hasil H0 pilih PLS, H1 pilih RE. Oke, kita langsung saja ke praktek regresi data panel. Yang pertama, di sini sudah tertera data panel 6 provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Untuk periode tahunnya dari 2010 sampai 2018. Kemudian masukkan datanya ke aplikasi IPIUS versi 12. Selanjutnya, uji Chow. Yang pertama, uji Common Effect Model atau CEM. Yang pertama, klik 3 data Y, X1 dan X2, lalu klik Open, lalu as equation. Nah, selanjutnya pindahkan C atau konstanta di depan data Y. Kemudian klik panel option dan pastikan cross sectionnya none. Lalu oke, maka keluarlah hasilnya, di mana probabilitasnya adalah 0,0000 untuk C, untuk X1 0,0000 dan untuk X2 0,0833. Yang kedua, uji fixed effect model atau FEM. Yang pertama, klik 3 data dari Y, X1 dan X2, lalu klik open, pilih as equation. Kemudian pindahkan C atau konstanta di depan data Y. Lalu klik data panel option dan pastikan cross sectionnya fix. Lalu oke, maka keluarlah hasil, di mana untuk C pada probabilitas 0,0000
X1 0,0000 dan X2 0,1281. Dasar keputusan uji Chow, di mana uji Chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas atau P untuk cross section F. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Common Effect Model. Tapi jika P kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Di mana di sini sudah terlihat bahwa cross section F untuk probabilitas adalah 0,0000. Jadi berdasarkan tabel uji Chow di atas, kedua probabilitas cross section F dan chi square yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis 0. Jadi model yang terbaik digunakan adalah Fixed Effect Model. Dikarenakan menolak hipotesis 0, maka pengujian data berlanjut ke uji Hausman. Selanjutnya, dasar keputusan uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas atau V untuk cross section random. Jika nilai V lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Random Effect Model. Tetapi jika P kurang dari 0,05, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Di sini sudah terlihat bahwa untuk cross section random pada probabilitas adalah 0,3766. Berdasarkan output di atas, nilai probabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05 sehingga model yang dipilih adalah Random Effect Model. Dan yang terakhir adalah dasar keputusan uji Lagrange multiplier. Uji LM untuk mengetahui model random effect lebih baik daripada metode common effect atau OLS, dan juga digunakan untuk memastikan model hasil fixed effect dan random effect yang tidak konsisten pada pengujian sebelumnya. Di sini sudah terlihat bahwa hasil dari uji Lagrange multiplier berdasarkan output di atas, nilai probabilitas Bruce-Pagan atau BP sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis 0. Maka model terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model.